Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Maiza Widi Adriani dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 201-202-1213 dari kelas 1H akan mempresentasikan mengenai LKM 3 Agama Hindu yang berjudul Catur Marga dan Tapat Suci. Yang pertama, komponen dari Catur Marga terdiri dari Raja Marga, Karma Marga, Bhakti Marga, dan Jnana Marga. Raja Marga artinya jalan menuju Tuhan dengan cara meditasi, perenungan, dan pengendalian diri atau tapa. Karma Marga berarti jalan menuju Tuhan dengan cara bekerja atau melakukan pelayanan tanpa pamrih. Bhakti Marga artinya jalan menuju Tuhan dengan cara menunjukkan bakti kita, berbakti, cinta pada Tuhan dan sesama. Dan Jnana Marga yang berarti jalan mencapai Tuhan dengan cara mempelajari kitab suci Weda. Selanjutnya dapat kita lihat pada gambar tersebut bahwa ada seekor keledai yang jatuh dalam lubang. Sesuai dengan ajaran Catur Marga, yang saya lakukan terhadap keledai itu adalah menolong keledai tersebut dengan meminta bantuan kepada warga sekitar untuk membantu mengeluarkan keledai tersebut dalam lubang. Hal ini termasuk dalam Karma Marga, yaitu menolong siapapun yang memerlukan bantuan, baik manusia atau hewan yang patut kita tolong. Sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan, hendaknya saling tolong-menolong tanpa pamrih. Dengan demikian, dapat tercapainya kehidupan yang harmonis antar sesama, tidak ada percekcokan, serta terciptanya kasih sayang kepada sesama, baik manusia maupun hewan, saling mengasihi, saling membantu, dan hidup berdampingan satu sama lain. Kata kunci dari Bhakti Marga adalah love all. Sayang Tuhanmu, sayang keluargamu, sayang teman-temanmu, bahkan kau harus menyayangi musuhmu, sayangi semua. Berikanlah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti rajin sembahyang atau berdoa, menghormati guru, membantu teman yang sedang kesusahan, saling memaafkan, berbakti kepada catur guru, tidak membantah pembicaraan orang tua, menasihati adik jika melakukan kesalahan, memberikan sedekah kepada anak yatim piatu, tidak menyimpan dendam kepada orang lain yang pernah berbuat jahat kepada kita, serta selalu berbuat kebaikan kepada semua orang. Di dalam kitab suci Weda, kita jumpai beberapa mantra tentang bakti, salah satunya adalah Arcata, Pracata, Priyam, Edaso Arcata, Arcantu, Putraka, Uta Puramna, Drasyarcata. Dari Rigveda, bab 8, sloka 60.8, yang berbunyi, Pujalah dia sepenuh hati, oh cendekiawan, pujalah dia, semogalah semua anak-anak ikut memujanya, teguhlah hati seperti kukuhnya candi dari batu karang untuk memuja keagungannya. Melihat maknanya, siapakah yang menyarankan dalam mantra itu dan siapakah yang dimaksud dengan pujalah dia? Menurut saya, dengan melihat makna dari sloka tersebut, dapat diketahui bahwa Maharshi Pulaha adalah orang suci yang menyarankan dalam mantra tersebut, karena beliau merupakan penyusun dari kitab suci Rigveda, sedangkan yang dimaksud dalam pujalah dia, yaitu Tuhan Yang Maha Esa atau ide Sang Hyang Widiwasa. Dalam Bhagavad Gita bab 8 sloka 19 dinyatakan sebagai berikut, Tasmat saktah satatam karyam karma sama cara asakto hya acaran karma param abnoti purusah. Artinya, oleh karena itu laksanakanlah segala kerja sebagai kewajiban tanpa terikat pada hasilnya, sebab dengan melakukan kegiatan kerja yang bebas dari keterikatan, orang itu sesungguhnya akan mencapai yang utama. Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai sloka tersebut. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai sloka tersebut yaitu bekerja keras untuk menghidupi keluarga dengan ikhlas tanpa pamrih. Jika seseorang sudah diberikan tanggung jawab, maka senantiasa ia akan bekerja dengan tanpa mengharapkan hasil. Tidak mengharapkan imbalan ketika menolong orang lain yang memerlukan bantuan juga termasuk dalam salah satu contohnya.
Selanjutnya yaitu jenis dan fungsi pura, yaitu sebagai berikut. Pura Kahyangan Jagat terdiri dari Pura Besakih, Pura Batur, Pura Lempuyang, Pura Andakase, Pura Batu Karo, dan lain-lain. Fungsi Pura Kahyangan Jagat adalah untuk memuja kebesaran ide Sang Hyang Widiwasa beserta manifestasinya yang dipuja oleh masyarakat umum umat Hindu. Yang kedua, Pura Dangkayangan. Pura Dangkayangan berfungsi memuja kebesaran atau jasa-jasa suci Dang Guru. Pura ini dapat dipuja oleh seluruh umat Hindu yang berhutang jasa kepada Dang Guru atas ajaran agama Hindu yang telah diajarkannya. Pura yang termasuk Dangkayangan seperti Pura Pulaki, Pura Tanah Lot, Pura Sekenan, Pura Watok Lotok, dan Pura Nambusiwi, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada Pura Kahyangan 3. Pura Kahyangan 3 berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap 3 manifestasi Tuhan, yaitu Pura Desa berfungsi sebagai memuja Dewa Brahma, Pura Puseh fungsinya sebagai tempat pemujaan terhadap Dewa Wisnu, dan Pura Dalam berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap Dewa Siwa. Yang keempat ada Pura Swagina. Pura ini berfungsi sebagai tempat pemujaan sesuai profesi berdasarkan ikatan kekaryaan, seperti Pura Subak fungsi sebagai tempat yang dipuja oleh para petani, Pura Melanting fungsi sebagai tempat pemujaan bagi para pedagang, dan Pura Segara fungsi sebagai tempat pemujaan bagi para nelayan, dan sebagainya. Yang kelima ada Pura Keluarga. Pura keluarga artinya pura yang dimiliki oleh masing-masing keluarga. Secara umum, pada pura keluarga terdapat bangunan berupa sanggah kemulan, taksu, pangijeng, dan di jabat terdapat palinggih, panunggun, karang, atau tugu. Sedangkan dalam keluarga yang lebih besar masih ada hubungan darah keturunan dari pihak perusa atau ayah dan pradana atau ibu selaku kepala keluarga disebut sanggah. Fungsi sanggah kemulan dari keluarga yaitu sebagai tempat memuja manifestasi Tuhan dan leluhur. Nah, yang terakhir ada Pura Kawitan. Pura ini memiliki fungsi sebagai tempat suci untuk memuja roh leluhur yang belum mencapai tingkatan moksa. Jadi semua tempat suci baik di Bali maupun di luar Bali fungsinya untuk memuja Tuhan Yang Maha Esa, Dewata, dan leluhur. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata atau hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.